Oke, jadi welcome back to Salam Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing yang biasa ya, morning briefing biasa untuk tanggal 2 Januari 2022 2023, sorry. Tepatnya di hari pertama di tahun yang baru. Sebelum itu saya mau ucapkan hari ini agak panjang mungkin ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya, karena nanti mungkin ketika kita ketemu di tahun 2023 semoga masih diberikan nafas hingga 2023, amin ya, dan tentu diberikan kesehatan, dan thank you juga atas support dari teman-teman selama setahun terakhir, baik itu yang di YouTube, yang nonton morning briefing, meskipun di pertengahan semester 2 tahun ini morning briefing itu cuman setiap hari Jumat gitu ya. Hari Jumat untuk hari Senin selama seminggu, tapi mungkin sebagian aktif di TikTok dan di Instagram. Jadi thank you buat yang udah support di segala social media kita, baik itu yang free maupun yang VVIP. Mohon maaf juga apabila dalam setiap konten edukasi yang saya buat ada teman-teman yang merasa dirugikan atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya karena bukan niat yang disengaja. Karena pure niat dari saya hanya memberikan edukasi secara totalitas dan free untuk teman-teman. Gitu ya. Bagi yang mendapat manfaat dan benefit setelah menonton konten-konten edukasi di segala platform sosial media kami, maka saya juga ucapkan selamat gitu ya, dan jangan lupa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman. Oke, sebelum kita bahas requestan yang sudah di request oleh teman-teman ini, ya, oh ini requestannya gak gitu banyak ya, nggak requestannya, tapi nggak apa-apa karena memang menjelang morning briefing perdana tahun 2023 mungkin lebih enak kita bahas something yang secara luas dulu. Ya karena kalau mau bicara market harian ya nanti di morning briefing harian juga nanti kan ada. Atau udah awal tahun nanti saya akan live IG lagi ya. Kayak gitu. Nah, sebelumnya disclaimer dulu. Ini yang Anda saksikan di screen ini merupakan materi. Jadi saya disclaimer ya. Karena asumsi saya materi ini di-share sehingga ya shareable gitu. Artinya bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Karena tentunya untuk memberikan manfaat dan ini tidak di teman-teman juga nggak bayar sepeser pun dari sini. Jadi saya izin share, tapi apabila ada pihak-pihak dalam kasus ini saya ngambil waktu itu materinya Profesor ya Pak Bambang Brojonegoro. Apabila beliau atau pihak-pihak lain merasa jangan dong ini kan untuk private dan sebagainya, bisa kontak saya akan take off videonya kalau seandainya ternyata ini nggak boleh di-share. Tapi asumsi saya karena ini udah di-share ke peserta waktu market auto kemarin yang saya ikuti dengan para analis, maka asumsi saya harusnya ini juga sudah boleh diakses oleh para pelaku pasar karena informasinya juga ya bisa jadi tambahan referensi kita untuk tahun 2023 seperti itu. Oke, jadi saya cuman hanya menyampaikan ya, karena saya pikir ini penting banget buat teman-teman ketahui, dan kasusnya juga seminar kita tanggal 8 juga sudah lewat hampir 3 minggu, jadi saya rasa ya boleh. Sekali lagi thank you untuk Pak Bambang Brojonegoro, luar biasa sekali beliau. Nah, jadi sebenarnya ya waktu saya cerita sedikit waktu saya ikut Market Outlook ini yang ngisi banyak ya. Salah satunya yang jadi highlight ialah dari Pak Bambang Brojonegoro. Beliau juga mantan Menteri Keuangan. Jadi sudah sangat capable untuk membahas something yang akan terjadi di 2023 dan tentunya yang akan terjadi di Indonesia gitu. Nah, selain Pak Bambang ada lagi beberapa kayak misalnya Pak Hans Kui yang mungkin teman-teman yang kerja di sekuritas atau industri pasar modal kayak harusnya udah kenal beliau lah ya. Beliau udah sangat amat terkenal dalam dunia analis, dan beberapa nama-nama lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, sebenarnya conclusionnya ialah ya ada terdapat dalam slide-slide yang akan saya jelasin.
Ya, yang pertama ialah potensi terjadi yang namanya perlambatan gitu ya teman-teman atau slowdown. Di mana ini based on data dari IMF gitu ya. Dari IMF untuk 2023 pertumbuhan ekonomi global ini diperkirakan akan turun ya dari 6% dari 2021 menjadi 3,2. Ya dimana kalau teman-teman perhatikan nih ya, kalau teman-teman perhatikan untuk advance ekonomi, jadi untuk negara maju, ya proyeksinya ini kecil sekali teman-teman. Ya, turun dari 5,2 menjadi 2,4. Ya. Nah, lalu yang menariknya ialah emerging market and developing economics, ya. Ini turunnya tidak sesignifikan penurunan dari si siapa namanya si advance ekonomi atau kalau kita asumsikan pertumbuhan dari emerging market meskipun turun, slow down sama-sama kena slow down, tapi emerging market bisa bertumbuh lebih baik ya dibandingkan mungkin negara atau negara maju ya. Advance ekonomi itu negara-negara maju. Jadi ini poin pertama yang harus kita ketahui bahwa perlambatan implikasi dari after pasca pandemik menyebabkan perlambatan ekonomi yang mungkin kita udah tahu lah 2022 juga udah berasa banget inflasi dan sebagainya. Nah, efek-efeknya itu akan kita rasakan di 2023. Nah, tetapi poin mungkin sisi positifnya ialah Indonesia ya mungkin akan memiliki growth yang lebih baik dibandingkan advance ekonomi. Dan tentu kalau itu terjadi bisa saja ya outflow dari advance ekonomi akan pindah ke emerging market. Ya salah satu emerging market yang masih potensial tumbuh suka nggak suka ya sebenarnya di negara kita. Ya salah satunya di Asia Tenggara apalagi ya, yaitu di Indonesia. Jadi itu adalah poin pertama yang harus kita ketahui. Ya ini based on data ya, saya cuma mentranslatekannya secara dikit aja. Gitu ya, koreksi kalau saya ada salah ya, saya juga bukan ekonom kok, saya masih belajar banget lah. Untuk ekonomi kan perlu pengalaman dan experience yang besar. Ya, lalu berikutnya ini adalah landscape dari makroekonomi, ini sumbernya dari BPS. Ya sebenarnya secara singkat, kalau kita lihat pertumbuhan kita masih stabil banget gitu ya. Cuman memang kalau kita bicara inflasi, terakhir inflasi kita masih lumayan tinggi ya, masih di atas standar deviasi maksimal, berarti di atas 4%, itu sesuatu yang kurang bagus. Ya ini poin kedua ya. Poin kedua ini akan menyebabkan suku bunga yang masih perlahan dinaikkan. Ya terakhir juga kita punya BI juga, BI rate masih menaikkan ya. The Fed juga masih menaikkan. Dan yang saya tangkap dari acara ini based on dari para senior-senior kita, para analis, ada kemungkinan bahwa peak-nya itu akan terjadi di Q2 2023, yaitu peak dari interest rate. Jadi dia akan naikkan terus secara perlahan ataupun masif sampai di kuartal 2 atau H1 mungkin inflasi sudah terkendali. Ya, teman-teman, mungkin inflasinya sudah terkendali, lalu interest rate perlahan diturunkan. Nah, sektor-sektor yang diuntungkan dengan penurunan dari suku bunga mungkin bisa jadi katalis atau kita bisa watch untuk dari sisi ya interest rate dan inflasi ini. Ya, itu notice yang saya dapatkan, poin penting yang saya dapatkan waktu seminar kemarin. Ya, lalu sisanya ya overall menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya Indonesia ini masih sangat aman ya dari kata resesi. Ya itu mungkin poin ketiga yang saya nggak bisa cerita satu persatu ya karena ini panjang banget. Oke, nah dari situ kita bisa asumsikan bahwa 2023 ini bisa menjadi sesuatu yang sangat challenging, pasti ya. Jadi kita nggak bisa expect akan semeriah waktu 2021, cap-cip cuan, atau kita juga nggak bisa semeriah waktu tahun 2020 pertengahan ya, after selesai pandemik, rebound bigger. Jadi kemungkinan agak sulit. Nah, tapi kalau saya bicara lebih lanjut, di H2 ini adalah musim-musim yaitu bahkan mungkin di H1 ya, H1 di pertengahan di semester 1 2023 nampaknya sudah mulai panas politik, yaitu menjelang Pilpres yang akan diadakan Februari. Jadi pastinya sebelum Februari 2024 akan sangat menarik, apalagi ketika capres cawapresnya mempunyai atau afiliasinya mempunyai saham
kepemilikan di salah satu saham yang ada listing di Bursa Efek. Ya, jadi berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, kalau ada afiliasi-afiliasi, misalnya cawapresnya siapa, dia punya saham apa, dan dia menang, let's say, atau diunggulkan, itu bisa jadi katalis. Atau sebaliknya, ya, kita nggak bisa menampik bahwa kampanye butuh dana besar. Ya, itu udah pasti ya. Kampanye itu kan pasti butuh dana yang sangat besar ya teman-teman ya. Nah, di luar dari itu ya teman-teman ya, di luar dari dana kampanye yang besar tadi, oke, maka kita juga mengetahui bahwa ada kemungkinan akan ada saham-saham. Jadi gini logikanya. Paling ini menurut saya ya, koreksi lah. Ini bebas berpendapat, Anda bisa komen di kolom komentar. Menurut saya gini, kalau misalnya kita mau cari uang dengan cepat dan banyak, salah satu jalan tercepat dan termudah itu ialah dengan menggoreng suatu saham. Ya, Anda mau investasi dalam setahun belum tentu bisa menghasilkan. Mau beli properti pun setahun belum tentu harga naik. Mau beli surat utang, deposito obligasi mentok paling 6%, 7%. Jadi, cara tercepat ialah dengan punya saham, digoreng, naik puluhan persen, even mungkin bisa 100%, habis itu buang. Ya, that's it. Sesimpel itu. Ya, dia akan dapat dana yang besar dan mungkin ini adalah sisi change yang bisa kita dapat selain challenging yang mungkin market berat, tidak seindah di tahun-tahun kemarin, tapi change-nya mungkin akan kita temukan baik itu secara sektoral spesifik, ya misalnya cawapres atau capresnya udah diunggulkan nih secara barometer ataupun secara survei. Ya, survei-survei yang ada, wah ini pasti menang nih capres yang nomor 1. Nah, capres nomor 1 misalnya fokus ke EV. Nah, maka bisa jadi sektor EV yang akan diunggulkan. Nah, bisa jadi sektor spesifik atau mungkin ada sektor atau saham-saham lain yang akan muncul yang bisa memberikan kita profit. Ya, jadi akan selalu ada change apabila kita selalu memantau pergerakan di IHSG. Apalagi setahun ke depan tentu tahun politik akan beragam, media mungkin dan background dari capres-cawapres juga akan menentukan. Lalu mungkin kelanjutan dari konflik Rusia Ukraina dan berbagai konflik politik di luar negeri juga kita bisa watch. Kita ya, teman-teman ya. Lalu kalau mau kita bicara IHSG, sebentar ya teman-teman. Tadi keluar ini. Sorry. Ya. Jadi kalau kita mau bahas si IHSG, maka kita melihat IHSG ini cenderung apa ya? Dari bulan Desember dia down, ya. Ini dia juga buat semacam, saya udah bahas ya. Dia buat semacam ini sih di breakout sebenarnya. Ya, dia tapi buat masih semacam rising wedge dengan target penurunan ya, atau kalau kita bisa asumsikan kalau trennya memang turun, ini kan terjadi divergen ya, teman-teman ya. Volume turun, indeks naik, ini divergen, dan biasa divergen ini nggak bertahan lama. Ya, dan kita tahu juga market naik bukan karena semua naik, tapi karena si biannya aja. Tanpa bian, udah kelar. Maka kita ya IHSG nggak akan naik. Dan kita sadar bahwa yang terjadi ialah market potensial akan realisasi dan kemungkinan tuh. Nah, ini potensi yang sangat harus kita antisipasi karena kalau saya lihat weekly market lumayan berat ya. Ini takutnya neckline-nya ditembus ya, ini kelar gitu. Jadi market masih dalam majornya sih sideways sih. Major trend mid trendnya ini masih sideways. Majornya sebenarnya masih up, minornya sih downtrend. Ya, jadi tergantung kita punya kacamata nih, kita mau ke arah mana. Tapi kalau kita bicara midterm sampai long ya, ini masih dalam kacamata yang lebih ke arah sideways. Ya, jadi akan muter-muter di sini sampai ada katalis. Dan ini yang membuat saya bilang tadi market akan berat. Karena kalau kita bandingkan 2021, itu market rally, lumayan ya. Market rally.
2020 pertengahan juga market rally. Jadi memang di 2 tahun terakhir kita udah terbiasa dengan sesuatu yang naik. Nah, di 2022 ya, kita masuk ke dalam masa market yang sideways tanpa sadar ya. Dan apakah 2023 akan sideways? Bisa jadi. Sampai nanti mungkin kelar. Biasanya ya, after biasanya tapi nggak selalu. Biasanya setelah mungkin ya pemilu biasanya mungkin ya, tapi nggak selalu sih. Tapi biasanya akan jadi katalis. Ya, biasanya akan jadi katalis ya. Contoh 2014 pemilu ya. 2014 kalau nggak salah di bulan April, abis itu ya IHSG rally. Meskipun abis itu turun ya, tapi sempat rally. 2019 ini ada perang dagang sih sebenarnya dari US ya. Ya, dari Tiongkok dan US, market sideways ya. Habis itu kena COVID. Nah, ini jadi challenging. Berikutnya, ini 2009 juga after pemilu ya kurang lebih. Moodnya bagus. Nah, ini kita nggak tahu nih. Apakah setiap pemilu secara win rate lebih condong ke bagus, apakah setelah pemilu akan bagus juga. Jadi ya mungkin 2023 akan sideways ya. Cuman kalau memang neckline di sini jebol, saya rasa ini nggak sideways, ini lebih ke arah bear. Dan sebenarnya ini bisa turun kalau ada something yang besar. Jadi ini akan divalidasi oleh berita besar yang cukup menakutkan yang kita belum tahu apa. Tapi kalau itu nggak terjadi, saya rasa market masih akan big sideways ya, big sideways dan mungkin di 2024 baru enteng. Ya, tapi di dalam itu pasti ada middle cap, small cap yang bisa layak kita perhatikan. Itu ya mungkin kurang lebih itu sih. Saya juga bulan ini floating loss di akun besar ya. Saya floating loss dan apa namanya di akun kecil sih profit ya. Cuman kan gorengan karena masuknya dikit-dikit lah buat jajan. Tapi yang akun-akun gede yang liquid kena banting awal bulan total masih floating loss ya. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman nih yang udah request. Dan sekali lagi thank you. Sebelumnya mungkin saya mau reminder ya buat yang belum follow kita punya sosial media. Lalu buat teman-teman yang belum follow kita punya Instagram, di tanggal 31 besok ya itu adalah hari terakhir untuk teman-teman daftar VVIP ataupun perpanjang dengan diskon. After itu ya balik normal lagi. Jadi buat teman-teman yang mau dipersilakan. Oke ya. Nah, lalu berikutnya kita akan bahas saham secara spesifik ya. Kalau bicara sektoral ya mungkin saya bisa rangkum sektor teknologi after interest rate turun. Ini ya, ini saya kasih ya tech after Q2 atau ya nanti kita lihat lah mungkin dekat-dekat area Q2 kalau interest rate sudah dirasa peak. Karena teknologi akan sangat diuntungkan gitu. Ya bukan teknologi aja sih, hampir semua perusahaan akan diuntungkan ya sebenarnya karena perusahaan yang minjem pakai bank dan pinjamannya besar dengan interest rate diturunkan itu akan sangat jadi katalis untuk financial mereka. Ya apalagi startup yang pinjamannya gede banget. Jadi memang teknologi akan jadi highlight. Kalau peaknya terjadi, mungkin bisa jadi tanda sign dari reboundnya teman-teman dari teknologi. Ya, kita nggak tahu nih apakah pas di Q2 atau lewat Q3 atau pas di Q1 ya nanti kita akan sesuaikan. Tapi mungkin bisa jadi watch, bukan HK sekarang ya. Ya, nanti akan muncul sinyal-sinyal di technical, kita bisa entry. Lalu mungkin EV related juga masih layak ya sebenarnya. Baik itu dari si pembuat unitnya ataupun dari sisi si pembuat baterai ya komoditi yaitu nikelnya. Ya, jadi EV related adalah everything about electric vehicle yang Anda bisa cek. Yang memang dia jual produknya oke dan mungkin produknya sudah rame di pasaran, dipakai yang itu bisa kita watch. Ya. Dan mungkin satu lagi yang mungkin EBT kali atau ya ESG ya. Jadi energi baru terbarukan ini sempat rame di 2022 pertengahan ke atas, tapi habis itu redup karena marketnya juga kempes diterpa isu resesi. Cuman cepat atau lambat EBT juga akan jadi suatu watch lah. Apalagi ketika batu bara sudah mulai fall off. Ya jadi cirinya ini kan
EBT belum gerak karena batu bara masih dibutuhkan. Tapi once batu bara sudah mulai fall off, sudah mulai netral dan sebagainya, maka orang akan kembali menggaungkan EBT. Ya, dan EBT akan jadi salah satu hal. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah diversifikasi lah sedikit ataupun banyak ke nikel ya, if you related, ataupun mungkin ke EBT gitu. Dan mungkin kita bisa lihat nanti di laporan keuangannya apakah porsinya bertumbuh atau enggak, bertumbuhnya eksponensial, bertumbuhnya berkali-kali lipat atau bertumbuhnya dikit. Nah, itu mungkin bisa jadi kunci bagi kita untuk bisa cari cuan, baik itu swing, invest, maybe, dan sebagainya. Ya, lalu sektor-sektor mungkin nggak tahu ya, otomotif ya. Saya rasa kalau ekonomi kita masih oke, ya ini kan meskipun inflasi tinggi dan sebagainya kan hingga per bulan berapa ya, saya Oktober atau November saya cek otomotif tuh masih kenceng. Penjualan otomotifnya, spare partnya, ya, dan lain mungkin bisa bisa kita watch ya. Nanti harus kita maintain juga tentunya di apa namanya, di laporan keuangan tahunan dan Q1 Q2 lah. Ya itu kelihatan kalau masih bertumbuh itu mungkin bisa watch. Karena ini sektor old economy ya. Jadi saham-saham old economy, consumer goods, otomotif ini belum diapresiasi sama market sih. Karena mungkin masih campuran antara new economy dan komoditi, tapi lembar komoditi saya rasa 2022 udah mulai habis. 2023 mungkin komoditi mentok sampai Q1 ya. Jadi mungkin hati-hati apalagi batu bara. Kalau nggak punya conviction yang besar, kalau Anda beli saya rasa nggak recommended kalau nggak disiplin. Ya mungkin itu sektoral-sektoral besarnya ya. Sisanya sebenarnya menyesuaikan kondisi yang ada nanti. Ya oke, lalu ada pertanyaan langsung ya. Pertama adalah Pico. Wah. Saya sih agak no comment ya. Karena Pico, Siko, ENDX, maybe ya, WAPO, maybe, NZIA, maybe, dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri market makernya cara gorengnya sama, gitu ya. Cara gorengnya sama. Jadi saya belum pernah ikutan trading di sini, cuman mantau aja. Dan memang kalau kita lihat dia punya behavior biasanya selalu coba rebound ketika di support. Kebetulan ada moving average yang lumayan ya, EMA 200 di 220 atau sampai range 230-an. Nah, kalau dia udah di 240 ke bawah bisa buy on weakness. Kalau mau dengan stop loss ya di 220. Atau bisa dapat di 230 ke bawah lebih bagus. Jadi lebih ke buy on weakness, cuman ini cuman berharap di bow ya, buy on weakness, bandarnya lirik, goreng ulang. Tapi kalau enggak pasti jebol ke bawah. Karena dia breakdown, ya dia sudah breakdown di 300-an, dia udah retrace, ya dia udah pullback, maka dia harusnya akan lanjut tembus ke bawah. Ya, teman-teman. Jadi ini cuma spekulasi, berharap bandara lirik terus dia goreng. Karena emiten kayak gini cuman memang harapannya bandara masuk, habis TP di saham lain baru digoreng. Kalau enggak ya perlahan akan back to nature. Gitu. Nah, lalu untuk kios, ini still hancur. Ya, banyak sih yang teknologi ya kios, ada wifi, pada perusahaannya mungkin bagus-bagus ya. BBYB, Arto. Ini kan juga sebenarnya perusahaannya enggak, Arto juga nggak jelek-jelek banget. Even Goto menurut saya juga nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman memang sektor teknologi belum belum diapresiasi soalnya sudah diapresiasi sama market, apresiasinya negatif. Jadi kalau kita lihat emiten-emiten sektor teknologi, ini masih down. Ya, nah nanti kita cek bener gak nih nanti Q2, ya mungkin bisa lebih Q2 atau sebelum Q2 mungkin teknologi akan ada bottoming ya, yang mungkin kita bisa manfaatin. Oke, jadi no comment lah. Cuma biasanya ya kalau emang emiten turunnya dalam kayak gini, biasa ada satu candle dia rebound kenceng. Kayak gini lah. Turun, rebound. Nah ini untuk copet oke. Ada yang ada reboundnya cuma sekali, habis itu turun lagi. Ada yang 3 kali turun lagi, itu tergantung. Ya kayak WIRG kan cuma sekali habis itu langsung dibanting. Ya. Nah nextnya, consumer goods akan tetap jadi pilihan ketika market dalam ketidakpastian ya. Unilever, maybe Mayora. Secara tren Unilever masih di strong support ya. Ini dari sejak kita TP bulan lalu nggak kemana-mana juga ya. Jadi Unilever masih di strong 4.500-an
ya. Strong support, jebol sih wajib out. Ada Mayora, ada ICBP, NDF. Jadi banyak ya, ada Ades maybe. Hari ini juga minggu ini ada Cleo dan lain sebagainya. Mungkin consumer goods juga akan jadi sektor pilihan ketika market dalam ketidakpastian ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau main aman di sektor yang fluktuatifnya mungkin nggak terlalu besar, mungkin bisa pindah ke consumer goods yang mungkin geraknya santai dan position teknikalnya udah on support ya. Tapi kalau kayak Aces misalnya ini kan masih downtrend. Nah, ini harus pintar-pintar entry atau misalnya mungkin Sido gitu ya, ini juga harus pintar-pintar entry. Tapi sektor ini menurut saya masih akan lumayan dilirik lah. Ya, sektor baik itu yang big caps ataupun yang small cap. Small capnya juga ada ya. Kayak misalnya ada Aisa, ya, Ades, Cleo, ya, atau mungkin yang IPO lagi gitu ya dan lain sebagainya. Request Meta. Oke, bicara construction, kita mungkin juga bisa bicara seasonality dari emiten-emiten konstruksi di mana yang big capsnya Wika, WSKT, PT, biasanya di Januari probability rate naiknya lumayan tinggi dalam kondisi market apapun gitu ya. Meskipun habis Januari naik, Februari, Maret turun lagi. Tapi biasanya probability di Januari biasanya lumayan tinggi. Nah, kalau Meta, Jekon, ACST ini versi low budgetnya. Ya, nah karena Anda tanyanya Meta, sebenarnya Meta ada akumulasi yang lumayan. Saya sempat notice, oh ini udah kebuka ya, bahkan saya sempat notice di beberapa waktu yang lalu, ya Meta sempat kita tradingkan juga, oh ternyata SA-nya udah buang. Nah ini kan kayak gini kan, awalnya kan YU vakum nih. Ya ternyata berarti di minggu ini udah dibuang. Ya, berarti hari ini terjadi distribusi, XA-nya buang, ya berarti ini udah selesai masanya. Karena construction-nya juga belum confirm, dia udah retrace naik ke atas, mirip Jekon ya, kita juga TP Jekon, habis itu dia kempes, karena memang kita cuma ngincar dia technical rebound-nya aja. Ya, nah dia retrace, habis itu dia potensi ke bawah. Karena trennya turun, gitu ya. Selagi belum ada flow, saya rasa masih akan berat ya, teman-teman. Selagi belum ada flow nih, kayak kita lihat kan, ya Jekon sih flow lumayan, tapi nggak ada momen untuk digoreng. ACST juga ya masih gitu-gitu aja. Ya, ada flow tapi belum gimana. Nah, ya mungkin yang kita bisa lirik yang big capsnya nih. Kalau seandainya market membaik di Januari, ya mungkin properti atau construction ini biasanya ya, nih kayak PTPP nih ada yang akum. Saya nggak tahu ya mereka mau ngapain, tapi PTPP ada akum, PSKT nggak ada ya, PTPP lah berarti. Berarti PTPP ada akum, cuman yang konstruksi memang masih down. Kita nggak tahu apakah seasonality-nya akan mengatakan dia naik atau enggak. Gitu. Lalu ada sebenarnya satu seasonality lagi di mana saham ini biasanya di Januari naik dan naiknya kalau naik kencang. Ya bisa di atas 20%. Saya nggak sebutin di sini takutnya pom-pom. Ini sahamnya juga agak high risk. Jadi saya rasa sih ya Anda yang VVIP nanti saya akan kasih tahu seasonality. Atau kalau saya mau disclaimer on mungkin nanti saya akan buat dalam konten Instagram atau TikTok. Jadi nanti ditunggu aja. Oke, lalu untuk bos ini hati-hati, ini cuman gorengan sesaat aja. Entah kenapa saya nggak yakin sih dia akan naik. Even naik pun saya mungkin nggak akan beli juga. Ya, strong resist 100, reject 2 kali, ada potensi dia bottoming lagi ya di sekitar 80 ke bawah. Hati-hati ya, ini perusahaan yang lumayan bermasalah gitu untuk si bos. Teman-temannya itu udah pada ke 50 ya, Envy, Deal, Juste, Anda lihat Just Sky, Fire even itu udah mau OTW di bawah 100 juga. Jadi ya hati-hati ya. Masyarakatnya juga udah 67%. Jadi ya saya pikir gorengan banyak kok yang lebih aman. Kayak hari ini sih ada GPSO tipis-tipis, ada Bell, ya, ada ILS, ada CEM, MTPS. Jadi ada beberapa watchlist yang oke gitu ketimbang ya emiten-emiten kayak bos. Jadi saran saya sih jangan bos juga lah ya.
ganti yang lain gitu. Kalau Raffi no comment ya, entah kenapa feeling saya dia akan buat all time low karena bisnis perusahaannya juga bukan something yang akan gede gitu. Saya nggak tahu apakah kebab ini bisa akan jadi sesuatu yang luar biasa atau enggak. Even dia naik pun mungkin ya digoreng gitu. Ya, nggak ada story mungkin. Harusnya seperti itu. Jadi dari terakhir juga digoreng, ending-endingnya dibanting. Ini kelihatan dari candle-candlenya kalau kita perhatikan nih. Naik turun. Berarti kan ini tekanan jual nih. Dia dinaik dulu, closingnya dibanting. Naik dulu, closing dibanting. Nah ini tekanan jual. Ya, sehingga kita memang harus berhati-hati. Oke, lalu yang terakhir ada NICL. Selamat, saya udah waktu itu info NICL waktu di sini. Ini waktu di balik pergerakan saham NICL, 14 ya. mari kita bahas. Oke, sebelumnya saya disclaimer on dulu ya, bahwa 14. Berarti sekitar 2 minggu yang lalu dan harga NICL itu 14 tuh di sini. Kurang. Nah, nih. Ya. 140-an habis itu nggak lama turun dulu. Habis itu rally. Nah, pertanyaannya sebenarnya NICL ini udah agak-agak riskan juga ya. Karena dia udah capai target pattern. Partisipannya juga rame. Ini tiba-tiba muncul LS, PG. Kalau PG udah lama sih. Ya. Tapi udah mulai banyak di luar PD dan CP ya si pemainnya. Jadi kita nggak tahu nih apakah Bandar sudah akan memutuskan untuk distribusi atau belum. Cuma memang kalau kita lihat weekly-nya agak ngeri ya untuk entry ya. Jadi saya rasa sih tunggu merah-merah yang signifikan menurut saya lebih aman. Ya, minimal di garis biru lah gitu koreksinya. Oke, jadi kalau lihat target pattern kan sebenarnya udah tercapai nih. 110, 80, ya kan 30, 140 ini udah tercapai target 1. Nih 140. Ya, jadi sebenarnya target pattern ini udah kecapai gitu. Secara weekly juga ya kalau secara weekly mungkin ya 80, 130 berarti kan kurang lebih 50, maka target weekly-nya sebenarnya mungkin di 170 ya. Sebenarnya 170 juga sudah hampir kesentuh. Jadi memang biasanya habis target price kesentuh dia correction dulu. Tapi kalau ditanya kelanjutan, Bandara pegang barangnya masih banyak dan saya belum melihat ada transaksi crossing. Sepengetahuan saya ya. Kalian kalau temukan transaksi crossing mungkin bisa chat ke saya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya NICLW-nya nih mau dikemanain gitu. Ya even NICLW-nya juga dia nggak kemana-mana ya. Bahkan PD-nya masih akum gitu. Saya nggak tahu nih apa yang mau dilakukan karena hitung-hitungannya kalau nggak digoreng W-nya ya atau induknya digoreng sampai melewati harga tebus. Harga tebusnya itu 300 ya. Jadi mungkin nggak sih induknya digoreng sampai ke 300 lebih? Kita nggak tahu. Mungkin nggak sih induk waranya akan dinaikin ya menjelang closing karena induknya naik? Kita nggak tahu. Jadi ini saya menarik banget untuk saya perhatikan karena ini ilmu yang baru. Tapi melihat sekarang masih akumulasi sebenarnya masih oke. Cuman memang secara teknikal ya rawan rentan aksi taking profit aja. Secara tren masih oke, masih bisa di follow up. Satu-satunya saham sektor nikel yang uptrend. Sisanya Inco sideways, Antam sideways. Bahkan nikel NICL ini strong uptrend ya jatuhnya. Nikel DKFT bahkan nggak jelas, Antam nggak jelas, Harum juga nggak jelas, Inco juga sideways, belum ada pergerakan. Cuman ini komoditi nikel yang bisa diandalkan. Oke, jadi mungkin kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga setengah jam ini Anda dapat banyak quotes list sektor. Disclaimer on, dan sekali lagi kita buka lembaran baru. Jujur ini bulannya nggak enak ya. Saya rencana mau jalan-jalan awal tahun pakai uang window dressing, tapi bukannya dapat uang jajan, saya harus nombok 2 kali lipat. Karena jadi harus bayar, nggak jadi dibayarin dari saham, habis itu saya floating loss lagi. Jadi hitungannya 2 kali. Cuman ya udahlah. Namanya trading nggak ada kita bisa make sure kita profit dan ya untungnya sih saya masih bersyukur saya disiplin karena kalau nggak disiplin makin dalam makin parah saya lossnya. Jadi ya selalu ada hal yang bisa kita syukuri dari setiap apa yang terjadi. Intinya tetap semangat ya, saya doakan yang terbaik. Ya mungkin nanti di akhir Januari atau awal Februari saya akan kencengin lagi BIBOS
TikTok konten, Instagram, live IG, mungkin live trading kita akan coba ya di salah satu platform. Jadi Anda support dengan cara follow. Target di 2023 saya follow Instagram 10.000 lebih, YouTube 20.000 lebih, dan mungkin ya TikTok bisa tembus 15 sampai 20.000 follower. Gitu ya. Jadi sekali lagi thank you teman-teman, Happy New Year. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama setahun ini. Good luck, salam Cedera Academy, be silent, be patient, be cuan.